Duh. Oke. Ini gue main game gede ya. Itu. Gue nggak tahu dah. Gue mau jelasin ya. Jadi, gue baru beres rawat. Gue baru beres balain ikan. Gue mau jelasin dulu tentang kenapa sih ikan nggak bisa kirim COD. Berisik ya abstraknya. Ntar gue pindahin dulu. Baru rendemin tuh. Kenapa ya guys? Sambil baru rendemin ini belum gue masukin karena dingin badan. Oke. Gue mau jelasin kenapa nggak bisa kirim COD. Gue mau jelasin dulu bahwa kirim COD itu maksudnya bayar di tempat ya, bukan COD di jalan. Jadi kenapa dia nggak bisa kirim COD? Karena gini, gue pernah dapat kasus ya. Awal-awal ada COD deh kalau nggak salah. Itu belum rame tuh. Kasus kayak gini belum rame, baru-baru. Jadi gini kasusnya. Jadi bukan hanya buyer yang ketipu, tapi kalau zaman sekarang seller pun banyak ketipu. Jadi gini kasusnya. Jadi gue pernah kirim nih awal-awal gitu kan. Gue dulu punya toko oranye, gue dulu punya toko hijau. Ada gue kirim COD. Kelihatan banget ya, kenapa ya? Ini pun gue tumben ngantuk banget buat jam segini. Gue kirim kan, misalkan gue kirim biru merah gitu, dan silver merah. MDS rata-rata COD itu ikan mahal semua, 450.000, 800.000, dan paling murah itu 150.000. Gua yang ngerawat ikan itu otomatis gua tahu satu karakter ikan itu dan ciri karakter ikan itu. Jadi gini, ikan itu walaupun sama warna, bentuk badan, bentuk ring, batik di layar atas, istilahnya bentukannya itu lu pasti tahu deh karena lu ngerawat ikan itu selama seminggu. Dan cara rawat gua tuh bener-bener merhatiin si ikan tuh serat-seratnya gitu, apalagi ikan mahal gitu, lebih spesial untuk gua gitu. Nah, gua kirim yes, dibayar sama dia, bener. Tiba-tiba di note kan bisa dibalikin ya paket itu ya, dibalikin lah sama dia note-nya. Alasan dia paket itu tidak sesuai. Oke ya, dibalikin lah ikannya. Dibalikin belum gua ini nih. Dibalikin ikannya sama dia. Pas gua buka di rumah, lah kok beda? Gua bilang, apa itu kasah untuk toko oranye atau toko kuning? Toko oranye atau toko hijau atau toko biru atau apalah, itu sah gitu loh. Itu sah. Gue kehilangan ikan gue kehilangan duit gue, ongkos kirim gue yang nombok. Banyak yang nawarin COD kayak gitu, banyak sekali.
Apalagi sekarang gue punya TikTok ya, banyak sekali, dan gue akuin TikTok itu enaknya gue bisa nunjukin ikan, tidak seperti YouTube gitu. Oke ya, kejadian kedua, ketika ikan itu balik walaupun ikannya sama, gue rugi uang, rugi ongkir, gue rugi form ikan, gue rugi duit, gue rugi segala-galanya. Ikan tuh kalau dibalikin lagi dengan waktu yang lama, kita harus ulang, rawat ulang. Kalau import atau MDS yang benar-benar super, rata-rata kan mainan super tuh yang benar-benar super, rata-rata formnya tuh mengikuti seperti import ya. Paling top dia sebulan itu top, lu jago-jagonya lu sebulan ya, jago-jagonya lu sebulan. Nah, rawat seminggu, kirim misalkan 2 hari, kirim ke gua lagi jatuhnya 4 hari, udah 4 hari kan, bolak baliknya 14 hari, otomatis gua arahin orang minimal seminggu. Udah sebulan tuh udah pas banget, harus gua adu sendiri gitu. Gua udah rugi segalanya gitu. Kalau mau untung gua harus adu sendiri. Sedangkan ikan-ikan gue seperti apa, piaraan gue banyak, ditambah nih satu lagi. Nih dia tuh Vivitatus sih, bukan molu. Tambah ini, tambah itu, banyak piaraan gue banyak. Makanya gue kenapa jadi seller tuh, karena satu, gue nyingkirin ego gue untuk kalau ikan bagus, ikan lagi enak, gue harus jual ikan itu dan tidak di keep untuk gue diri gue sendiri gitu. Gitu. Makanya gue bete loh lihat orang-orang, wah gue berhenti karena digerebek. Selama dari tahun 90-an gerebek ikan tuh hanya bisa dihitung jari bos gitu. Dan itu pun karena laporan warga aja, karena rame berisik, dan ujung-ujungnya biasanya yang ditangkap-tangkapin itu yang mereka yang positif narkoba. Bukan, jadi yang jadi masalah itu bukan adu ikannya, tapi mereka yang positif narkoba dan mereka dan laporan warga. Penggerebekan itu bisa dihitung jari bos gitu loh. Dan pemain ikan tuh dari masa ke masa hanya itu aja gitu loh. Jadi bohong kalau lu nggak dikenal gitu. Dan ikan sekarang udah canggihnya kenapa, orang juara bisa tiba-tiba lu yang juara. Nah ini salah satu juga yang gua yang Wandi tuh, Ratu tuh sekarang jadi master. Kenapa gue seneng dia juara, karena piagam dia nggak mau di ke orang lain, kayak Pendi yang juara gitu, Yogi yang juara itu, piagam mereka untuk diri dia sendiri, nggak dibayar, walaupun dibayarin mereka nggak mau. Itu senangnya gue gitu. Oke, balik lagi. Jadi COD ini untuk COD di toko oranye atau toko hijau untuk makhluk hidup itu nggak bisa. Banyak mereka seller gitu. Dan gue beberapa kali pernah mengalami gitu. Dan bukan hanya di makhluk hidup, di baju, LCD handphone banyak tuh yang seperti itu permainannya. Apa itu kasah sah? Kenapa gue lilitin kayak gini ke sini? Gue belum beli lampu UV. Ini dingin banget kasihan. Tuh. Tadi gue rendam karena kan udah gede nih ininya. Biar dia lancar pup. Jarang minum nih ular.
Jadi kalau sering-sering direndam, pagi gue nggak ada waktu tuh, lihat aja tidur. Oke, balik lagi ya, di baju pun seperti itu, di di banyak lah kasus-kasus seperti itu, dan itu sah. Tapi gue nggak tahu peraturan sekarang karena gue udah hapus. Biasanya gini loh, orang yang niat beli tuh akan kalau gue, bang, lu cek aja rekam jejak gua, lu track record gua, lu cek aja, udah beres. Mereka akan ngecek. Kalau mereka yang pengen nipu dan ingin mempermainkan lu dan memang gak niat beli, dia nggak akan cek. Oh, gua takut tipu, alasannya banyak. Penipu tuh alasannya banyak. Karena gini, lu bisa memvalidasi gua, tapi gua nggak bisa memvalidasi lu. Lu bisa kenal gua dari konten-konten gua. Tapi gue nggak bisa kenal lu gitu. Kalau kita fine aja, dan ya untuk di ikan ya menang kalah wajar. Kenapa gue bilang wajar? Toh ikan nggak ada yang mau main ikan, ya siapa sih yang mau kalah gitu kan? Karena lu nggak tahu, gue bilangin sama lu, kondisi lawan lu nggak tahu. Banyak orang, jangankan gua, jangankan lu, jangankan yang ini ya, pemain besar yang udah lama melalang melintang itu ikan nggak kerja tuh sering dia ngalamin gitu loh. Jadi makanya banyak bilang ikan mahal kalah sama ikan murah. Ya iya, ikan mahal tuh gini loh, gue bilangin, penanganan ikan mahal itu lebih ribet daripada ikan murah. Kenapa? Karena rata-rata ikan mahal gue nggak tahu, aneh-aneh kelakuannya gitu. Satu, kedua memang dari awalnya dimanja. Toh gue punya ikan mahal, nggak mungkin nggak dimanja, nggak mungkin tidak dispesialkan, tuh tidak mungkin gitu loh. Bener gak? Seperti itu. Jadi untuk kirim ikan nih ya nggak bisa. Dan oh iya, gue mau notice juga, gue punya pengalaman pernah ya, kita sudah berdamai, kita sudah berpindah apa ya, fine itu, kita udah beres semua. Tapi ini untuk pelajaran untuk kita, bahwa tugas gue hanya packing dan kirim ikan dan memastikan ikan itu hidup sampai tujuan, karena ada garansi hidup sampai tujuan. Untuk keterlambatan pengiriman ya itu adalah tugas kurir gitu loh. Nah sekarang yang agak ribetnya, untuk daerah-daerah yang agak dalam biasanya mahal ongkos kirimnya gitu. Ada yang murah lama banget. Oh iya, sekalian gue ada ikan enek MDS. Mungkin biasa gue jual 250, sekarang gue jual 150, tapi minimal lu beli 4. Enggak gua kasih ikan itu. Ikan itu kenapa gue minimal 4? Karena gue males packing ya. Satu, gue males packing. Itu kan gue lagi jackpot nih, gue males banget satuan. Itu jujur aja, gue males satuan. Untuk ikan-ikan jackpot ini gue males satuan. Udah gitu ikannya memang tidak disimpan di gua, itu disimpan di yang tukang ngadu gua. Sekarang rumahnya agak jauh, bolak baliknya capek. Beli 1-2 tuh untuk gue cuma kalau gue jual 150.000, gue cuma dapat rokok setengah bungkus. Nongkrong di sana aja udah habis berapa gue. Suka ngalong ngidul ya.
Ya, oke, segitu aja dari gua. Intinya makhluk hidup itu gua nggak mau namanya COD toko oren. Tapi kalau misalkan COD-nya masih Bogor, gua masih mau gitu. Untuk gua antar sendiri gitu. Ya. Oke, sekian dari gua. Sekian, terima kasih.